Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa ajazundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam: Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikannya nikmat yang begitu banyak, yaitu diantaranya nikmat panjang umur saat badan serta iman dan Islam, sehingga dengan demikian kita dapat melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah SWT selalu menerima segala amal-amal ibadah kita. Juga salat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah SWT untuk membimbing kita umat manusia, terutama kepada kita kaum muslimin dan muslimat, agar kita bisa selamat, bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti bahagia di akhirat. Selanjutnya ulun atas nama pribadi banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia atau yang mengurusi dalam pengajian ini, yang mana sebenarnya malam ini akhina Lutfi karena dia ada halangan sehingga dimintakan kepada kita untuk menggantikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang syukur tersebut itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang bersifat qalbiyah. Sebab syukur adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang ulun dapati itu kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang menyuruh, yang memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebanyak 64 ayat. Ini menunjukkan juga bahwa penting sekali kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat itu, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Ayat ini Allah menyatakan bahwa siapa-siapa saja di antara hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap nikmat, maka akan ditambahi nikmat tersebut. Jadi kita sahabat tadi mesti hendak bertambah nikmat. Yang tadinya kurang hendak bertambah, ataupun yang tadinya mungkin sakit-sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya. Dengan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat tersebut akan ditambahi oleh Allah SWT. Namun ingat, ayat tersebut juga mengancam kepada kita, khususnya kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, apabila kufur kita terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut, maka inna azabi lasyadid, tunggu nantinya azabku yang bersengatan. Mungkin di dunia dan mungkin lagi, dan pasti nanti di akhirat. Kalaupun di dunia ini nikmatnya berlimpah ruah, tapi tidak bersyukur, tidak menggunakan sebagai mana yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah SWT, tidak akan menyenangkan, tidak akan membahagiakan. Walaupun kadang-kadang bahagia, tapi sesaat saja. Dan nantinya akan mendapatkan kesedihan dan kesengsaraan. Mudah-mudahan kita sabarataan benar-benar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini juga termasuk salah satu cabang daripada iman. Di mana di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batun wa fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imanatul adza anit tarik. Kata Rasulullah SAW bahwa iman itu ada mempunyai 60 atau sampai 70 cabang lebih. Yang paling utama itu kalimat la ilaha illallah, yang terakhir, yang paling rendah, yang paling terakhir yaitu imatatul adza anit tarik, menyingkirkan segala sesuatu apapun di jalanan yang akan menyakiti orang lewat. Nah, di antara abdal dan terakhir itu, salah satu di antaranya itu adalah syukur. Jadi syukur termasuk daripada bagian daripada iman. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin, maka kewajiban kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dengan syukur tersebut insya Allah nikmat selalu akan bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dan ini ayat ini sering dibaca, sering kita dengar, sering dibaca, dan mungkin kita bilang hafal di luar kepala mungkin, yaitu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka, yaitu jin dan manusia itu apa? Menyembah kepadaku, kata Allah SWT. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, sudahkah kita
menghayati, sudahkah kita memahami daripada ayat tersebut? Jadi hendaknya benar-benar kita pahami ayat tersebut, kita renungkan dan kita pikirkan tentang penciptaan diri kita. Apa sebenarnya tujuan Allah SWT menciptakan kita? Tidak lain, Allah menciptakan kita adalah untuk hanya mengesahkan Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Di lain ayat Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Itu surah Al-Bayyinah, ya. Ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan-ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Atau di lain ayat yang ulun bacakan di awal tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang ada yang memanggil wahai manusia, ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat tersebut Allah memanggil semua manusia, bukan kita kaum muslimin saja, semua manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hanya semua apa yang dihidupkan oleh Allah SWT, semua apa yang ada di dunia ini sejak sebelum kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ingat kepada penciptanya. Dengan ingat kepada penciptanya itu, lalu kita selalu hendaknya berbuat ketaatan-ketaatan, melakukan segala apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk menyembahnya, maka Allah mengingatkan manusia akan keadaan dirinya. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kalau Allah SWT menyuruh manusia untuk menyembahnya, maka agar kita manusia ini ingat, ya, agar kita, khususnya kita kaum muslimin, orang yang beriman, agar ingat akan kejadian diri kita, bahwa Allah menciptakan kita tidak lain hanya sekadar untuk beribadah kepada Allah SWT. Di ayat yang lain kadang-kadang Allah, ya, sebagaimana ayat ini terdahulu tadi kita sebutkan, menyuruh kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, maka kita, khususnya kita kaum muslimin, diingatkan kepada yang memberi rezeki. Jadi kalau Allah SWT itu menyuruh kepada kita untuk menyembahnya, agar kita ingat kepada diri kita siapa yang menciptakan.
Dan kalau Allah menyuruh kita selalu bersyukur, agar kita selalu ingat kepada siapa yang memberikan rezeki nikmat itu kepada kita. Dan rezeki atau nikmat itu bukan hanya berupa duit, makanan, minuman. Semua apa yang ada pada diri kita itu adalah merupakan nikmat dari Allah SWT, merupakan rezeki daripada Allah SWT. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berkata-kata, kita merasakan manis, pahit, ya, panas, dingin. Itu merupakan rezeki. Jadi kadang-kadang kita itu hanya mengatakan rezeki terpusat kepada masalah duit ataupun harta. Termasuk umur kita itu juga adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur itu kita bisa untuk bernapas. Kita bisa untuk hidup. Nah, di dalam kehidupan kita hendaknya kita tidak lepas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga kadang-kadang kita menganggap ibadah itu hanya pada salat, sembahyang, ya, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir dan lain-lainnya. Sebenarnya ibadah kita itu semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan, hendaknya kita tujukan beribadah kepada Allah SWT. Memang kalau pada salat, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, infak dan yang lain-lainnya, itu merupakan ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah yang kadang-kadang tidak disebutkan oleh Allah SWT. Tapi kalau hal yang demikian itu kita kerjakan, tujuan agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun merupakan ibadah. Seperti contoh umpamanya kita makan. Makan itu adalah kebutuhan jasmani kita. Tetapi kalau kita makan itu dengan niatan agar tubuh kita sehat, jasmani tubuh kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan kita itu menjadi ibadah selama yang kita makan itu halalan thayyiban. Jadi jangan hidup kita hanya hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nah, ini sudah menyimpang daripada syariat. Apakah itu juga minum? Jadi segala apapun yang kita lakukan hendaknya benar-benar tidak menyalahi daripada syariat, ya. Atau segala sesuatu yang disyariatkan kita kerjakan. Di sini perlu juga kita pahami bahwa kalau sesuatu itu disyariatkan, itu sangat-sangat dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya. Tetapi kalau itu hanya merupakan mubah, dibolehkan, nah itu tidak dituntut kita mengerjakan. Tapi bila kita kerjakan dengan niatan mencari ridha Allah SWT, ya, maka itu akan menjadi ibadah. Jadi kalau segala sesuatu yang disyariatkan itu memerintahkan kepada kita untuk selalu mengerjakannya, ya, selalu mengerjakannya. Tapi kalau hal yang mubah, ya, itu boleh kita kerjakan, boleh kita kada kerjakan. Tapi kalau kita kerjakan dengan niatan mencari ridha Allah SWT, mengharapkan ridha Allah SWT,
maka itu juga akan menjadi ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beramal ibadah selama kita hidup, kita selalu beramal ibadah, baik ibadah makhdah, yaitu ibadah yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah ghairu makhdah, yaitu ibadah seperti kita mengadakan salamatan, mengadakan silaturahmi, ya, saling kunjung mengunjungi. Itu hendaknya sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama, sehingga benar-benar menjadi ibadah. Dan segala apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan, tidak melanggar daripada hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah SWT, kita akan mendapatkan, ya, ganjaran dari Allah SWT, yaitu pahala. Apabila kita mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan mendapatkan imbalan kepada kita, yaitu merupakan dosa. Nah, oleh karena itu, selama kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk berbuat, beramal, bekerja, maka semuanya itu kita jangan lupa kepada yang menciptakannya. Jangan lupa kepada yang menciptakannya, dan selalu bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, tadi ulun bacakan di akhir daripada hadis Muslim tadi, yaitu ada iman itu ada 70 cabang lebih. Yang terakhir yaitu imatatul adza anit tarik. Nah, ini juga hendaknya kita jadikan sebagai bahan kita untuk selalu menambah amal-amal kebajikan, sehingga dengan amal-amal kebajikan kita itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nanti di akhirat akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim itu Rasulullah SAW menceritakan yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki melewati ranting berduri yang berada di tengah jalan. Maka dia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin. Artinya agar kaum muslimin tidak terinjak, tidak tersakiti, sehingga mereka tidak akan terganggu oleh duri tersebut. Dengan perbuatan yang demikian, maka Allah SWT memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Atau juga di riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu Abu Hurairah berkata, yang bersumber Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki yang sedang menikmati kenikmatan di dalam surga. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang selalu menikmati kenikmatan di dalam surga. Disebabkan laki-laki tersebut, ia memotong ranting-ranting yang berada di tengah jalan, yang mana akan menyakiti ataupun mengganggu kaum muslimin yang akan lewat. Nah, dengan sebab-sebab demikian, maka Allah SWT memasukkannya ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Memang ini gawen enteng, mudah,
Tapi kalau untuk masuk surga Allah Maha Rahman dan Rahim, dengan sebab-sebab itu maka Allah memberikan rahmat untuk kada masuk dalam surga. Oleh karena itu kita jangan menganggap perkara-perkara yang enteng, yang mudah, yang ringan itu sehingga kita tinggalkan. Kalau nang wajib-wajib itu sudahnya dah kada mau tinggal. Jangankan tak tinggal, tak tunda aja jangan semestinya. Nang enteng-enteng saja juga hendaknya selalu kita kerjakan, karena kita tidak tahu yang mana amal kita ini yang diterima, yang mana amal kita itu yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah sehingga masuk ke dalam surganya Allah SWT. Karena seberapapun umur kita, sepanjang apapun umur kita, setua apapun umur kita, pasti kita akan jion, akan mati. Dan kita sebertan ini sedang menunggu antrian. Termasuk ulun sendiri menunggu antrian, entah kapan ulun nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita kada tahu entah kapan, maka kita gunakanlah napas kita setiap detik, setiap saat ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah-ibadah itu wajib, lebih-lebih yang wajib diutamakan, dan yang ringan, yang enteng-enteng, yang mudah-mudah, yang sunnah-sunnah juga hendaknya jangan kita lupakan. Hendaklah kita berusaha untuk selalu mengerjakannya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang akan mendapatkan curahan rahmatnya di akhirat nanti, sehingga dimasukkannya kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di dalam kita menjalani hidup kita setiap saat, setiap detik ini selalu tidak lepas daripada masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keimanan yang tidak akan lepas sampai nanti akhir hayat kita, yaitu yang disebut dengan husnul khatimah, yang disebut dengan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan putus-putusnya. Memang kalau kita sudah mati putus segala nikmat, tapi yang dimaksud dengan hadis ini nikmat fil akhirah, nikmat di surga tidak akan putus. Jadi kita kalau tidak akan putus-putusnya nikmat kita dari Allah SWT selama hidup sampai kita mati, pasti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa murafaqata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi fi jannatil a'la, agar kita selalu hendaknya beserta Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga yang sangat tinggi. Ini agar kita benar-benar menjadi orang yang beriman sampai akhir hayat, menjadi orang yang husnul khatimah. Allah memang banyak doa-doa. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau daripada tidak baiknya akhir hayat kita. Memang banyak doa-doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi hendaknya kita selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, dan di dalam
iman yang 70 cabang itu, doa itu juga termasuk daripada rangkaian iman. Bagi seseorang tuh yang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti imannya tidak sempurna. Jadi ulang-ulangi agar kita tetap iman kita sampai akhir hayat dan kita mendapatkan nikmat sampai nanti di dalam surga di hari akhirat nanti beserta Nabi kita Muhammad dalam surga yang penuh tinggi. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la. Apalah itu lah, Pak J. Sering-sering kita membaca. Insya Allah dengan doa-doa kita itu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga kita ya akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah dan akan mendapatkan kelapangan kenikmatan sejak di alam barzah, di alam kubur. Terus nanti di hari kiamat kita akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, dengan doa kita agar kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah SWT sampai nanti di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan yang sedikit ini berberkah, ya, menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita hanya selalu ingat kepada Allah yang menciptakan kita, jangan kita nudai, jangan kita ingkari, apalagi sampai kita itu berbuat perkara-perkara yang membawa kita kepada kesyirikan, karena dosa-dosa syirik itu sangat membahayakan dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ulun banyak mohon ampun dan maaf jika seandainya penyampaian ini kurang memuaskan Bapak dan Ibu, ya, dan itulah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini menjadi ilmu pengetahuan dalam rangka kita menekan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sabar tahan menjadi hambanya yang muttaqin, dan di akhirat kita menjadi orang yang husnul khatimah dan masukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.